Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perselisihan hubungan industrial. Kelompok 9 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Elvi Eliasari, yang kedua Dea Urania, dan yang ketiga Rani Puspitasari. Perselisihan hubungan industrial. Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi dalam dunia. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial UU PPHI ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan, pelaksanaan, atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang keempat yaitu perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua yaitu mediasi adalah lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Untuk selanjutnya yaitu arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh yang ada dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Lalu kemudian pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu pencegahan perselisihan hubungan industrial. Sebagai sarana hubungan industrial yang penting bagi pekerja dan pengusaha untuk menciptakan ketenangan bekerja di perusahaan yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, memahami proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang kedua, melaksanakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan bijaksana dalam internal perusahaan. Yang ketiga, membina hubungan kerja dengan baik dan harmonis melalui komunikasi dalam lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat, meningkatkan kinerja sumber daya manusia di perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, melaksanakan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama secara konsisten, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Serta yang keenam, meningkatkan disiplin kerja dan produktivitas kinerja pekerja di perusahaan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.